Oke, kita mulai hari ini. Kita lanjutin materi kita tentang John Damaskus ya. Eksposisi iman yang ortodoks atau yang benar, yang sejati. Nah, kita sudah sampai pasal yang ke-9. Kita baca. Jadi sekarang masuk pasal 10 ya. Ya, mengenai penyatuan dan pemisahan ilahi. Nah, minggu lalu kita bahas tentang ini ya. Allah itu sederhana, dia tidak majemuk ya. Kalau kita manusia ciptaan bersifat majemuk ya, terdiri dari berbagai unsur. Misalnya unsur tanah dan sebagainya. Ya. Sedangkan Allah itu selalu sederhana dan tidak majemuk. Ya. Nah, sekarang pasal 10 mengenai penyatuan dan pemisahan ilahi. Wah, baca Krisman. Oleh karena itu, semua nama-namanya harus dipahami sebagai sesuatu yang umum bagi keilahian secara keseluruhan dan mengandung gagasan bersama dan kepisaan dan penyatuan. Sementara nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan yang tanpa sebab dan disebabkan dan yang tidak diperanakan dan yang diperanakan dan keluar mengandung gagasan kepisahan dan yang istilah ini tidak menjelaskan esensinya, tetapi hubungan timbal balik dan cara eksistensi. Iya, jadi misalnya kalau di dalam Allah itu ada kesederhanaan, tidak majemuk, ya, tapi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Allah itu esa, sama, sederhana, tidak terpisah, menyatu, ya. Tapi yang lain ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tanpa sebab dan yang disebabkan. Ya, ini Bapa. Kalau Anak itu yang diperanakan, ya, Bapa yang tidak diperanakan. Lalu ada Roh yang keluar. Nah, kalau Bapa, Anak, dan Roh ini berarti mengandung apa? Keterpisahan. Ya. Tapi ini tidak menjelaskan esensinya ya. Bapa, Anak, Roh Kudus ini bukan menjelaskan esensinya, tetapi lebih kepada relasi timbal balik dan cara mereka atau cara Allah itu berada. Ya, cara eksistensinya. Oke, coba baca lagi. Maka ketika kita telah memahami hal-hal ini dan diarahkan dari hal-hal ini kepada esensi ilahi, kita tidak memahami esensi itu sendiri, melainkan hanya sifat tersebut. Sebagaimana kita tidak memahami esensi jiwa meski telah mengetahui bahwa dia tidak berwujud dan tidak memiliki ukuran dan bentuk. Demikian pula esensi tubuh kita mengetahui bahwa dia berwarna putih atau hitam, melainkan hanya sifat esensi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya Allah, esensi ilahi kita nggak pernah bisa tahu seperti apa. Ya, tapi yang kita tahu hanya sifat-sifat itu. Misalnya apa? Allah itu sederhana tadi, tidak majemuk. Ya kan? Allah itu punya relasi di antara esensi itu. Ya, Allah itu punya relasi di dalam esensinya. Allah itu kasih. Nah, itu sifat dari esensi.
Sama kayak kita tidak memahami esensi jiwa kita. Paling kita hanya tahu sifat-sifatnya. Ya, karena jiwa sendiri tidak berwujud, tidak ada ukuran, tidak ada bentuk. Oke? Nah, sama seperti esensi tubuh. Tubuh itu apa? Ya, tubuh ini kita hanya bisa mengatakan tubuh ini ya darah dan daging. Tapi darah dan daging itu kan unsur-unsur yang membentuknya, bukan tubuh itu sendiri kan? Ya, sifat-sifat dari tubuh itu, misalnya tubuh itu fana, ciptaan itu sifat ya. Tubuh itu bisa sakit, tubuh itu bisa menempati ruangan. Nah, itu hanya sifat-sifat. Ya. Tapi tidak menjelaskan esensi itu. Oke? Ya, kita lagi. Lebih jauh lagi doktrin yang benar mengatakan bahwa Allah itu sederhana dan memiliki satu energi yang sederhana, baik dan memberi energi pada segala sesuatu seperti halnya sinar matahari yang menghangatkan segala sesuatu, memberi energi pada setiap benda selaras dengan kemampuan pembiak dan daya reseptifnya yang memperoleh energi dari Allah penciptaan. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu sederhana, dia hanya punya satu energi yang sederhana, ya sama seperti kayak sinar matahari yang memberikan energinya kepada benda-benda. Ya. Oke, terus? Tetapi yang sangat berbeda adalah semua yang berkaitan dengan inkarnasi lahir dan inkarnasi lahir karena baik Bapa maupun tidak bagian sama sekali. Kecuali sejauh menyangkut tujuan dan pengajaran mukjizat yang tidak dapat dijelaskan yang dilakukan oleh firman Allah yang telah menjadi manusia seperti kita sebagai Allah dan anak Allah yang tidak dapat dirubah. Iya. Ini artinya dari sini kita tahu bahwa esensinya itu satu, ya, tetapi esensi yang satu itu tidak dapat dijelaskan. Bersifat sederhana, tidak majemuk, oke? Esensinya tidak dapat kita jelaskan ya dengan kemampuan kita. Nah, tetapi di dalam cara keberadaan dia, ya, ada pemisahan. Penyatuannya di dalam esensi kan. Tapi pemisahannya ya di dalam pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh. Ya. Oke, sekarang pasal 11. Coba baca. Andro. Mengenai apa yang ditentukan tentang Allah yang berulang-ulang. Karena kita menemukan banyak istilah yang digunakan secara simbolis dalam kitab suci mengenai Allah yang lebih dapat diterapkan pada sesuatu yang memiliki tubuh, kita harus menyadari bahwa sangat tidak mungkin bagi kita manusia yang terbungkus oleh tubuh yang padat ini untuk memahami atau berbicara tentang energi ilahi yang luhur serta tidak material dari Allah, kecuali dengan menggunakan gambaran atau tipe serta simbol yang berasal dari kehidupan kita sendiri. Jadi semua pernyataan tentang Allah yang menderatkan tubuh adalah simbol, tetapi memiliki makna yang lebih tinggi karena Allah itu sederhana dan tidak berbentuk. Jadi segala simbolis yang dipakai di dalam kitab suci untuk menjelaskan Allah itu ya cuma hanya menolong kita untuk memahami yang terbatas ini ya. Tetapi misalnya kalau kita mengumpamakan Allah itu kayak tadi kayak matahari. Matahari itu bukan Allah. Ya, matahari itu ciptaan. Tapi kita bisa memakai simbol itu untuk menjelaskan tentang Allah. Ya. Matahari itu tentu
kompleks, ya, dia tidak sederhana. Sedangkan Allah itu sederhana. Ya, ciptaan itu berbentuk. Sedangkan Allah itu tidak berbentuk. Ya. Oke. Coba baca lagi. Oleh karena itu melalui mata dan kelopak mata dan penglihatan Allah, kita harus memahami kuasanya yang mengawasi segala sesuatu dan pengetahuannya. Bahwa tidak ada yang dapat lolos karena dalam kasus kita, indera ini membuat pengetahuan kita lebih lengkap dan lebih penuh kepastian. Yang dimaksud dengan telinga dan pendengaran Allah adalah kesediaannya untuk didamaikan dan menerima permohonan kita, karena indera inilah yang membuat kita juga bersikap baik kepada para pendoa, mencondongkan telinga kita kepada mereka dengan lebih murah hati. Jadi kalau misalnya kita pakai simbol dalam Alkitab itu kan ada tentang telinga, ya, atau ini menggambarkan apa? Iya, ini mendengarkan Allah yang bersedia mendengarkan kita, ya kan? Nah, tapi Allah sendiri nggak punya telinga, ya kan? Allah sendiri nggak punya telinga, karena telinga itu majemuk, dia tidak sederhana dan berbentuk, ya. Ini ada harimau muncul. Oke. Terus baca lagi. Mulut sekarang. Dan perkataan Allah adalah sarananya untuk menyatakan kehendaknya. Karena dengan mulut dan perkataan itulah yang kita nyatakan apa yang ada di dalam hati. Iya. Jadi kalau kita pakai simbol mulut, itu berarti Allah itu menyatakan kehendaknya. Karena mulut itu kan dipakai untuk mengatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati. Jadi kalau ada mulut Allah, bukan berarti Allah itu punya mulut gitu. Tapi Allah itu mau menyatakan kehendaknya. Terus? Makanan dan minuman Allah adalah persetujuan kita terhadap kehendaknya, karena kita pun memenuhi kebutuhan secara kodrati kita melalui indera pengecap. Ya, sama. Makanan dan minuman bukan berarti Allah itu butuh makanan, ya kan? Tapi apa? Karena Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita. Terus? Dan indera penciuman Allah adalah pemberitaannya atas pikiran dan kehendak baik kita terhadapnya melalui iman. Melalui indera inilah kita dapat merasakan keharuman yang manis. Iya, terus? Dan wajah Allah adalah peragaan dan manifestasi dirinya melalui pekerjaannya, karena pernyataan diri kita adalah melalui wajah. Ya, jadi kalau wajah Allah itu menyatakan kehadiran Dia, manifestasinya. Karena kayak wajah kita kan menyatakan kehadiran kita. Ya, nggak kelihatan wajahnya, maksudnya orangnya nggak hadir gitu, ya kan? Terus? Dan tangan Allah berarti sifat nyata dari energinya, karena dengan tangan kita menyelesaikan pekerjaan kita yang paling berguna. Terus? Dan dengan tangan kanannya adalah pertolongannya dalam kemakmuran, karena tangan kananlah yang juga kita gunakan ketika membuat sesuatu yang berbentuk indah atau bernilai tinggi, atau di mana banyak kekuatan diperlukan. Iya, kalau tangan Allah, tangan kanan Allah itu ada maknanya, ya. Itulah kenapa kita hanya bisa berbicara tentang Allah melalui simbol-simbol, ya, melalui simbol-simbol seperti tadi tangan, mulut, kaki, ya, telinga, indera penciuman. Terus penanganannya adalah kuasanya untuk membedakan dan mengeluarkan secara akurat, bahkan dalam detail yang paling kecil, paling rahasia,
Karena mereka yang telah kami tangani tidak dapat menyembunyikan apapun di dalam diri mereka sendiri. Kaki dan langkahnya adalah kedatangan dan kehadirannya, baik untuk tujuan membawa pertolongan kepada yang membutuhkan, atau pembalasan terhadap musuh, atau untuk melakukan tindakan lainnya. Karena dengan menggunakan kaki kita dapat tiba di tempat manapun. Terus? Sumpahnya adalah ketetapannya yang tidak dapat diubah, karena dengan sumpah itulah kita mengukuhkan ikatan kita satu sama lain. Kemarahannya dan kemurkaan adalah kebenciannya terhadap segala kejahatan, karena kita juga membenci apa yang bertentangan dengan pikiran kita dan menjadi marah karena. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya Allah itu murka, itu artinya dia membenci segala kejahatan. Ya. Terus dan singkatnya, semua pernyataan yang dibuat tentang Allah yang menyeratkan tubuh memiliki makna tersendiri dan mengajarkan kita tentang apa yang ada di atas kita melalui sesuatu yang kita kenal. Dengan pengecualian pernyataan apapun tentang persinggahan tubuh firman Allah, karena dia telah mengambil ke atas dirinya seluruh kodrat manusia, yaitu roh yang berpikir, tubuh, dan semua sifat-sifat kodrat manusia, bahkan hawa nafsu yang kodrati dan tak bercela. Iya. Singkatnya, semua pernyataan yang dibuat tentang Allah yang menyiratkan tubuh, dia punya makna yang tersembunyi. Ya. Oke, sekarang pasal 12. Kembali lagi ini tentang hal yang sama. Coba baca Jessica. Yang sama. Berikutnya adalah misteri-misteri yang telah kita pelajari dari tempat tujuan, itu seperti yang dikatakan oleh Dionysius dan Areopagus. Bahwa Allah adalah penyebab dan awal dari segala sesuatu, esensi dari segala sesuatu yang beresensi, kehidupan dari yang hidup, alasan dari segala makhluk personal, intelek dari segala makhluk berintelek, panggilan kembali dan kemudian mereka yang dekat darinya, demokrasi dan transportasi mereka yang pusat dari yang berarti, lokasi kudus mereka yang terombang-ambing dan ketidakputusan, keteguhan mereka yang telah lebih teguh, jalan bagi mereka yang arahnya padanya, dan tangan yang teguh untuk menuntut mereka ke atas. Terus? Dan saya akan menambahkan bahwa dia juga adalah Bapa dari semua ciptaan. Karena Allah yang telah menjadikan kita ada dari ketiadaan, dalam arti yang lebih tepat adalah Bapa daripada orang tua kita yang telah memperoleh keberadaan dan keturunan darinya. Iya. Sehingga di sini Allah itu adalah penyebab ya dari segala sesuatu, awal dari segala sesuatu, esensi dari segala sesuatu yang beresensi. Seperti kita kan, kita punya esensi. Tubuh dan jiwa kita itulah esensi kita. Nah, jadi Allah itu esensi dari segala sesuatu yang beresensi. Ya, intelek dari segala makhluk yang berintelek atau rasional ya. Terus baca lagi. Gembala dari mereka yang mengikuti dan dipelihara oleh cahaya dari mereka yang dicerahkan, inisiasi dari mereka yang diinisiasi, ilahian dari yang diilahkan, kedamaian dari mereka yang berselisih, kesederhanaan dari mereka yang mencintai kesederhanaan, kesatuan dari mereka yang menyembah kesatuan, dari segala sesuatu yang berawal dari permulaan yang sangat penting karena di atas segala permulaan, dan peningkatan yang baik dari apa yang tersembunyi, yaitu pengetahuan tentang dia sejauh yang sesuai itu, baik dan dapat dicapai oleh masing-masing. Iya, saya kira ini jelas ya. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Terus? Lebih jauh dan lebih akurat mengenai nama-nama itu. Allah yang tidak dapat dipahami juga pasti tidak bernama. Karena itu, karena kita tidak mengetahui esensinya, janganlah kita mencari nama untuk esensinya. Nah, itu. Ya.
Kita tidak tahu esensinya sehingga kita tidak tahu apa namanya. Ya kan? Terus? Karena nama-nama adalah penjelasan dari yang sebenarnya. Tetapi Allah yang baik dan membawa kita dari ketiadaan menjadi ada, hingga kita dapat berbakti dalam kebaikannya dan yang memberi kita Tuhan mengetahui tidak hanya tidak memberikan kepada kita esensinya, tetapi bahkan tidak memberikan kepada kita pengetahuan tentang esensinya. Karena mustahil bagi kodrat memahami sesungguhnya hal-hal yang supranatural. Ya, atau hal-hal yang di luar kok atau yang melampaui kodrat. Terus? Terlebih lagi jika pengetahuan adalah tentang yang bersifat bagaimana mungkin ada pengetahuan tentang yang supra esensial, maka karena kebaikan ini yang dia berkenan dipanggil dengan nama-nama yang dapat kita pahami, supaya kita tidak terputus sama sekali dari pengenalan. Nah, tapi Allah kita bisa panggil dia El Shaddai, Yahweh dan sebagainya, ya kan? Tapi sebetulnya ya kita hanya memberi nama untuk dia, tetapi itu bukan esensi dia, ya. Hanya nama-nama yang kita bisa pahami. Misalnya kalau Allah itu Bapa, Allah itu sumber, dia kita panggil dia Bapa. Tapi bukan berarti Allah itu berjenis kelamin laki-laki gitu. Ya kan? Walaupun kita panggil dia Bapa, bukan berarti oh dia kesannya dia Bapak kayak laki-laki. Ya bukan kayak laki-laki, dia adalah laki-laki terus gagah, ya, atau dia apa ya berwujud yang kita mikirkan gitu ya. Nah, tapi Allah sebetulnya sederhana. Dia tidak punya, atau kita tidak bisa memberi dia nama gitu ya. Tapi kalau kita panggil dia dengan nama-nama, nah ini adalah supaya kita tidak terputus ya dengan Allah. Kata Damaskus ya. Terus? Tetapi memiliki sedikit gambaran tentang dia pun semuanya. Maka karena ia tidak dapat dipahami, ia juga tidak dapat diberi nama. Tapi karena dia adalah penyebab segala sesuatu dan mengandung dalam dirinya alasan-alasan dan sebab-sebab dari segala sesuatu, maka dia menerima nama-nama yang diambil dari segala sesuatu. Bahkan dari hal-hal yang berlawanan sebagai contoh, dia disebut terang dan gelap, air dan api, supaya kita dapat mengetahui bahwa semua itu bukanlah esensinya, melainkan bahwa dia sangat esensial dan tidak dapat diberi nama. Tapi karena dia adalah penyebab dari segala sesuatu, maka dia menerima nama-nama dari segala aspek. Nah, ini ya. Misalnya kita menyebut Allah itu terang. Allah itu api yang menghanguskan. Terang, gelap bukan esensinya. Ya, gitu. Tapi kita mau memanggil dia terang, memanggil dia gelap, air, api, ya. Itu untuk menegaskan bahwa dia sangat esensial, dia tidak dapat diberi nama. Ya. Tetapi karena dia adalah penyebab dari air, dia penyebab dari terang, dia penyebab dari api, ya, maka dia juga menerima nama-nama itu dari segala apa yang dia akibatkan. Ya, jadi kalau misalnya Allah itu mencipta manusia, otomatis ya dia jadi pencipta gitu. Paham nggak? Kenapa kita sebut dia pencipta? Ya, karena dia yang menyebabkan kita ada. Paham ya? Allah disebut terang. Kenapa kok dia disebut terang? Iya, karena dia yang menyebabkan terang itu ada. Maka dia menerima akibat dari itu. Ya kan? Nah, maka dia menerima nama-nama dari segala apa yang dia kerjakan. So, kalau dia mencipta ya dia jadi pencipta. Ya, dia menyelamatkan manusia, maka dia disebut penyelamat. Ya, dia
menciptakan terang, maka dia disebut terang. Oke. Ya, dia membenci dosa, ya maka dia disebut api yang menghanguskan. Ya kan? Oke, baca lagi Jessica. Oleh karena itu, dari nama-nama ilahi betapa beberapa memiliki makna negatif dan menunjukkan bahwa dia adalah supra esensial. Yang tidak esensial, kalau awal tidak terlihat, bukan karena Allah yang melihat dari apapun atau kurang dalam apapun. Karena segala sesuatu adalah miliknya dan telah menjadi ada dari dia dan melalui dia dan berpaham di dalam dia. Kolose 1 ayat 17. Tetapi karena dia secara khusus terpisah dari segala sesuatu yang ada. Karena ia bukan salah satu dari yang ada, tetapi ia lebih utama dari segala sesuatu. Nah, walaupun misalnya kita menyebut dia terang, dia api, tapi dia bukan itu. Tapi dia lebih utama daripada terang atau api. Ya, paham ya? Oke, ini bacanya masih pelan-pelan nih. Terus? Ada juga yang mengartikannya secara afirmatif yang menunjukkan bahwa ia adalah penyebab dari segala sesuatu. Sebab sebagai penyebab dari segala sesuatu dan segala esensi, dia disebut sebagai keberadaan dan esensi. Iya. Jadi kalau dia adalah penyebab dari segala sesuatu, maka dia juga disebut apa? Ya, adalah sang keberadaan, sang esensi itu. Ya. Terus? Dan sebagai penyebab segala rasio dan hikmat yang rasional dan bijaksana, dia disebut sebagai rasio dan rasional, dan hikmat dan bijaksana. Demikian pula dia disebut sebagai intelek dan intelektual, hidup dan menghidupi, kuasa dan berkuasa, dan seterusnya dengan nama-nama lainnya. Nah, jadi kalau misalnya dia penyebab segala rasio, penyebab segala hikmat, maka dia disebut sebagai sang rasio itu, sang rasional itu. Ya. Kalau dia adalah penyebab dari segala hidup, maka dia disebut sang hidup itu. Dan dia menghidupi, ya. Kalau dia adalah penyebab dari segala kuasa, maka dia adalah sang penguasa dan dia berkuasa. Oke, kalau dia adalah sumber dari segala hikmat, dia sang hikmat dan sangat berhikmat. Gitu. Oke, terus? Atau lebih tepatnya nama-nama itu adalah yang berasal dari apa yang paling berharga dan paling mirip dengan dirinya. Apa yang tidak material lebih berharga dan lebih mirip dengan dirinya daripada yang material, dan yang suci daripada yang tidak suci, dan yang kudus daripada yang tidak kudus, karena mereka memiliki bagian yang lebih besar dalam dirinya. Maka matahari dan cahaya akan menjadi nama yang lebih tepat baginya daripada kegelapan, dan siang daripada malam, dan kehidupan daripada kematian, dan api dan roh dan air sebagai yang memiliki kehidupan daripada tanah dan di atas segalanya. Kebaikan daripada kejahatan yang hanya untuk mengatakan menjadi lebih daripada tidak menjadi. Karena kebaikan adalah eksistensi dan penyebab eksistensi, tetapi kejahatan adalah negasi dari kebaikan, yaitu eksistensi. Nah, ini ngerti nggak apa yang kamu baca? Hah? Nama karena dia adalah yang paling baik, jadi nama-nama yang baik bersangkutan Ya, jadi misalnya kalau di sini apa yang tidak material, artinya yang tidak material ya, yang tidak berwujud, itu lebih berharga dan lebih mirip dengan dirinya daripada yang material. Ya, yang suci daripada yang tidak suci, yang kudus daripada yang tidak kudus. Oke. Nah, sehingga misalnya gambaran seperti simbol seperti matahari, cahaya, ya, itu lebih tepat daripada kegelapan. Oke. Kehidupan daripada kematian.
siang daripada malam. Ya, karena dia katakan di sini Allah itu digambarkan lebih tepat kebaikan. Oke. Karena kebaikan itu penyebab eksistensi dan penyebab eksistensi. Daripada kita mengatakan kejahatan itu negasi dari kebaikan, karena kejahatan itu sebetulnya bukan eksistensi, karena hanya ketiadaan kebaikan. Ya, hingga di sini baca lagi afirmasi itu berarti yang positif ya. Terus demikianlah afirmasi dan negasi, namun nama-nama yang paling manis adalah kombinasi dari keduanya. Misalnya esensi yang sangat esensial, kelalahan yang lebih dari Allah, Allah yang berada di atas Allah, dan semacamnya. Lebih jauh lagi ada beberapa afirmasi tentang Allah yang memiliki kekuatan dengan Allah, misalnya kegelapan, karena ini tidak menjelaskan bahwa Allah adalah kegelapan, dia bukan cahaya, tetapi di atas cahaya. Iya. Jadi kalau misalnya beberapa afirmasi tentang Allah, ya, misalnya dikatakan kegelapan, karena ini tidak menyiratkan bahwa Allah adalah kegelapan. Tapi juga bukan mengatakan dia adalah cahaya. Tapi dia di atas cahaya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan yang negasi, yang negatif ya, misalnya Allah itu bukan kegelapan. Kan sama artinya Allah itu terang. Ya kan? Tapi lebih tepat mengatakan Allah itu terang daripada mengatakan Allah itu bukan kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itu sebetulnya nggak ada. Yang ada hanyalah terang. Sementara ketika tidak ada terang, maka yang ada kegelapan. Jadi kalau tiada Allah adalah kegelapan. Ya. Jadi Allah adalah kasih. Allah adalah baik. Lebih baik daripada mengatakan Allah tidak baik gitu. Atau Allah jahat. Karena jahat itu sebetulnya nggak ada. Ya. Sedangkan Allah itu ada. Nah, kebaikan itu ada. Kebaikan itu eksistensi. Ya. Kejahatan adalah negasi dari eksistensi, ketiadaan. Jadi kejahatan itu bukan sesuatu yang bersifat esensial. Yang esensial itu kebaikan. Terang itu esensial. Kebaikan itu esensial. Kenapa? Karena berasal dari esensi itu, Allah itu sendiri. Ya, Allah itu baik, maka ada kebaikan. Allah itu kasih, maka ada kasih. Ya, Allah itu kuasa, maka ada kuasa. Allah itu terang, maka ada terang. Ya, Allah itu api, maka ada api. Nah, api, terang, kebaikan, kuasa itu adalah esensi. Nah, cahaya itu adalah esensi. Tapi Allah bukan cahaya. Dia melampaui cahaya. Oke? Paham ya? Nah, misalnya ini contoh lagi ya. Baca generasi. Allah kemudian disebut intelek dan Job dan roh dan kebiasaan dan kekuatan sebagai penyebab dari semua ini dan sebagai yang tidak material dan mencipta segala sesuatu dan maha kuasa. Ya, maka kalau Allah itu disebut intelek, Allah itu disebut rasio, Allah itu disebut roh, Allah itu disebut hikmat, Allah itu disebut kuasa tadi. Maka itu intelek, rasio, roh, hikmat, kuasa itu disebut esensi. Ya, tetapi dia di atas, tapi dia bukan itu. Ya, dia bukan roh, dia bukan intelek, dia bukan rasio, dia bukan hikmat, dia bukan kekuatan itu sendiri, karena dia melampaui itu. Ya, terus dalam nama ini umum digunakan untuk seluruh kalangan baik secara afirmatif maupun negatif
dan di mana-mana ini juga digunakan untuk masing-masing pribadi dari Allah Tunggal Maha Kudus dengan cara yang sama dan identik serta dengan makna yang benar. Karena ketika saya memikirkan salah satu dari sub-sub perbedaan, saya mengenalinya sebagai Allah yang sempurna dan eksekusi yang sempurna. Tapi ketika saya menggabungkan dan mengimpinkan ketika yang pertama, saya mengenal satu Allah yang sempurna. Karena kealahan tidak majemuk, tetapi dalam tiga keberadaan itu. Allah yang sempurna dan tidak dapat dibagi dan tidak majemuk. Nah ini, kealahan atau esensinya itu tidak majemuk. Ya, tetapi di dalam tiga cara keberadaannya, tiga keberadaan yang sempurna. Satu Allah yang sempurna, yang tidak dapat dibagi-bagi, ya karena tidak majemuk kan. Kalau kayu ini kamu bisa bagi-bagi gitu, ya, kamu bisa uraikan. Tapi Allah nggak bisa diuraikan karena dia tidak majemuk. Oke, dia single, sederhana, satu, sempurna. Ya, terus? Dan ketika saya memberikan hubungan dari tiga subsistensi. Subsistensi itu maksudnya tiga keberadaan atau tiga kehidupan gitu ya. Terus? Saya melihat Bapak adalah hal yang sangat penting, sumber kebaikan, lautan, esensi yang tak islami, intelek, kebiasaan, kekuatan, cahaya, kegahian, sumber kebaikan yang menghasilkan dan produktif yang sembunyi dalamnya. Iya, jadi kalau Allah itu satu esensi, Allah itu tidak majemuk, tapi punya tiga, tapi di dalam tiga subsistensi. Berarti di situ di dalam tiga subsistensi itu ada Bapa, ya. Nah, terus dia sendiri adalah intelek dalam rasio memperanakkan firman dan melalui firman keluaran roh yang mewakili. Ya, dia sendiri adalah sang intelek itu atau sang rasio itu. Ya, terus dia memperanakan firman. Oke, dan keluaran roh. Terus? Dan sikanya Bapak tidak memiliki intelek, kestaan, kuasa, kehendak, kecuali anak yang merupakan satu-satunya kuasa Bapak, yang langsung kedutaan alam semesta. Sebagai subsistensi yang sempurna, yang diperanakan dari subsistensi yang sempurna, dengan cara yang dikenal oleh dirinya sendiri, adalah dan anak-anak. Nah, jadi Allah yang adalah tadi Bapa, yang adalah dikatakan memperanakan firman, maka Bapa itu tidak pernah ada tanpa anak. Ya, jadi Allah itu tidak pernah ada tanpa anak. Oke. Terus sama dengan Roh Kudus juga. Terus dan Roh Kudus adalah kuasa Bapa yang menyuapkan misteri-misteri tersembunyi dari dirinya, yang keluar dari Bapa melalui anak dengan cara yang diketahui olehnya, tapi berbeda dengan cara-cara penciptaan. Iya. Terus? Oleh karena itu, Roh Kudus adalah penyempurna penciptaan semesta. Maka semua istilah yang sesuai dengan Bapa sebagai penyebab sumber yang memperanakan harus dinisbahkan pada Bapa saja. Sementara istilah yang sesuai dengan anak yang menyebabkan yang diperanakan firman langsung kehendak kebijaksanaan harus dinisbahkan kepada anak. Dan istilah yang sesuai dengan yang menyebabkan yang keluar yang memanifestasikan yang menyempurnakan harus dinisbahkan kepada Roh Kudus. Iya, jadi masing-masing subsistensi itu punya keberadaannya masing-masing. Apa-apa sebagai penyebab, ya kan? Sumber yang memperanakan. Oke. Nah, sedangkan anak itu yang diperanakan. Sedangkan Roh Kudus itu yang dikeluarkan. Terus? Bapa adalah sumber dari penyebab dari anak dan Roh Kudus. Bapa dari anak saja dan sumber Roh Kudus. Anak adalah anak Tuhan, sifat, kuasa, gambar, menggunakan, stempel Bapa dan berasal dari Bapa. Tetapi Roh Kudus bukanlah anak Bapa, melainkan Bapa yang keluar dari Bapa. Karena tidak ada dorongan tanpa Roh. Dan kita berbicara tentang hukum anak, bukan karena keluar dari dia, karena keluar dari Bapa. Karena hanya Bapa saja yang menjadi sebab. Iya, ini ya. Ini tentang Allah Tritunggal lagi. Bapa itu hanya satu-satunya sebab. Sebab dari peranakan anak dan keluaran roh. Maka anak itu diperanakan. Roh itu dikeluar. Ya. Di roh itu bukan keluar dari anak. Roh itu keluar dari sang Bapa.
Bapa melalui Sang Anak. Oke, pasal 13 mengenai tempat Allah dan hanya Allah saja yang tidak dibatasi. Jadi kita masih bahas tentang Allah ya. Baca Raymond. 13 mengenai tempat Allah dan adalah alasan yang tidak benar. Tempat tubuh adalah batas dari yang berisi. Yang dengan yang berisi itu berisi, misalnya udara berisi, tapi tubuh berisi. Tetapi bukan keseluruhan udara yang mengandungi tempat tubuh yang mengandung, tapi batas dari udara yang mengandung di mana yang bersentuhan dengan tubuh yang mengandung. Dan alasannya jelas, apa yang mengandung tidak berada di dalam. Iya, ngerti ya. Jadi apa yang mengandung tidak berada di dalam apa yang dikandungnya. Ya, misalnya tadi udara berisi, tapi tubuh berisi. Tapi bukan berarti tubuh berada di dalam udara, gitu, atau udara di dalam tubuh. Ya, terus. Tetapi ada juga tempat mental di mana kreatif dan sifat mental dan inkorporeal atau tidak di tubuh ada di mana pikiran berdiam dan memberi energi dan terkadang tidak di dalam tubuh tetapi dalam cara mental. Nah, tapi ada juga tempat mental namanya, ya, di mana pikiran itu aktif. Ya, sifat mental dan inkorporeal ada. Ya, di mana pikiran berdiam, memberi energi dan tergantung tidak dalam tubuh, tetapi di dalam cara mental. Ya, terus? Karena ia tanpa bentuk, maka ia tidak dapat diwadahi seperti halnya tubuh. Nah, jadi pikiran itu nggak ada bentuk. Ya, maka dia nggak bisa dibuat bentuk kayak tubuh gitu. Terus? Maka Allah karena tidak berbentuk dan tidak dibatasi, tidak memiliki sifat. Nah, sama seperti Allah. Dia bersifat mental. Maka tidak bisa dibatasi. Sesuatu yang bersifat tempat. Oke, sama seperti tadi. Tadi udara atau tubuh tadi. Itu bersifat tempat. Ya kan? Sedangkan pikiran, mental, itu tidak bertubuh. Inkorporeal. Ya, tapi bukan berarti tidak ada, cuma tidak memiliki tempat, tidak berbentuk, tidak dibatasi. Kayak kamu pikiranmu lah, pikiranmu kan nggak bisa kamu batasi. Kamu tiba-tiba mau mikirkan apapun, kemanapun dalam sekejap kan. Tubuhmu kan dibatasi di sini. Tapi pikiranmu bisa saja udah sampai kemana-mana kan. Tidak dibatasi. Tidak memiliki tempat. Ya, pikiranmu bisa kemanapun. Tidak ada tempat yang bisa membatasi dia gitu, mengurung dia. Kalau tubuhmu iya bisa dikurung kan. Tapi pikiranmu iya, itu karena sifatnya mental tadi ya. Nah, Allah itu seperti itu. Allah itu seperti kayak pikiran kita. Nggak bisa dilihat, nggak berbentuk, nggak bisa dibatasi, nggak punya tempat, tetapi ada. Pikiranmu ada nggak? Kalau nggak ada, ya kamu bukan manusia aja. Tapi ya itu tadi, dia tidak berbentuk, tidak dibatasi, tidak punya tempat. Jadi kalau misalnya argumen sederhana orang yang menyangkal tentang Allah, tanya dia balik. Coba buktikan Allah itu ada. Kamu tanya balik, coba buktikan pikiran itu ada. Gitu. Oh, pikiranmu ada nggak? Ada. Kayak gimana pikiranmu ada? Ya pikiran ada, ya saya berpikir. Berpikir apapun, berarti tidak bisa dibatasi, ya kan? Oke. Terus pikiranmu ada di mana? Ada di mana-mana gitu. Tidak bisa dibatasi. Bentuknya gimana? Ya nggak tahu. Bisa dikukung nggak di dalam satu tempat? Ya nggak bisa. Misalnya orang yang dikurung di penjara, tubuhnya iya terkurung.
Tetapi pikirannya tetap hidup, ya kan? Kita nggak bisa membunuh, kan ada pepatah mengatakan tidak bisa membunuh, kita bisa membunuh orangnya tapi nggak bisa membunuh idenya, kan? Nah, jadi kalau gambaran pikiran itu seperti gambaran Allah. Pikiran itu bukan Allah, atau Allah itu pikiran, bukan. Ya, karena Allah melampaui itu, gitu. Terus? Karena dia adalah tempatnya sendiri, memenuhi segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu ya jadi tempatnya sendiri. Jadi kalau dia nggak bisa dibatasi oleh tempat, dan dia adalah tempat itu sendiri, maka dia memenuhi segala sesuatu. Ya kan? Karena memenuhi segala sesuatu, maka dia melampaui segala sesuatu. Oke? Terus? Dan dia sendiri yang memelihara segala sesuatu. Memelihara segala sesuatu. Ya, terus? Namun kita berbicara tentang Allah yang memiliki tempat Allah, di mana energinya menjadi nyata. Nah, terus? Karena dia menembus segala sesuatu yang bercampur dengannya dan memberikan kepada semua energinya secara proporsional sesuai dengan kesesuaian dan daya terima masing-masing. Dan yang saya maksudkan dengan ini adalah kemudian yang bersifat kodrati dan sukarela. Maksudnya, kalau kita berbicara tentang Allah yang punya tempat, ya, misalnya kerajaan Allah, kerajaan surga. Oke. Nah, itu dalam pengertian ya tempat, dalam pengertian ya kehadirannya, energinya yang ada di situ. Ya. Jadi kalau kerajaan Allah jangan bayangkan kayak kerajaan di dunia. Ya, tetapi apa? Tempat Allah di mana dia hadir. Jadi kerajaan surga ya tempat dalam pengertian kehadiran dia. Karena dialah tempat itu sendiri. Ya. Allah adalah tempat itu sendiri. Jadi di mana Allah berada, di situ kerajaan dia. Ya. Nah, karena dia adalah tempat itu sendiri, maka dia memenuhi segala sesuatu. Jadi jangan mengatakan Allah itu di timur, di barat, di selatan, di utara, nggak ada. Allah itu memenuhi segala sesuatu. Ya. Terus? Karena yang non-materi lebih murni daripada yang non-materi. Dan yang wajib lebih murni daripada yang terkait dengan keburukan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tempat Allah adalah apa yang memiliki bagian yang lebih besar dalam energi dan anugerah. Iya, tempat maksudnya mengacu kepada energi dan anugerahnya, ya. Terus? Karena itulah surga adalah singgasananya. Singgasananya. Di dalamnya terdapat para malaikat dan tentangnya dan selalu. Ya, jadi kalau surga itu ya digambarkan sebagai singgasananya. Artinya kehadiran dia, energinya, anugerahnya di situ. Ya. Terus? Karena dikenallah tempat peristirahataannya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Iya. Sebab di dalamnya yang berdiam sebagai manusia di tengah-tengah manusia. Dan dagingnya yang kudus itu dinamai Allah. Gereja juga disebut sebagai tempat Allah karena kita telah mengkhususkan tempat ini untuk memuliakan Allah sebagai tempat yang disucikan di mana kita juga dapat bercakap-cakap dengannya. Demikian juga tempat-tempat di mana energinya menjadi nyata bagi kita, baik melalui daging maupun terpisah dari daging, dikatakan sebagai tempat Allah. Nah, jadi kalau tempat Allah itu maksudnya apa? Tempat kehadiran Allah itu, maka disebut sebagai tempat. Ya, misalnya di sini gereja juga disebut sebagai tempat Allah atau bait Allah, ya kan? Rumah Allah, gereja itu disebut rumah Allah. Apakah Allah itu bisa dikukung di dalam sebuah rumah atau dalam sebuah tempat gedung misalnya? Enggak. Jadi kalau kita sebut itu sebagai tempat Allah, ya karena di tempat itulah Allah dan kita bertemu, ya. Tempat di situ dikatakan tempat kita bercakap-cakap dengannya, berdoa kepadanya. Gitu.
Ya. Nah, jadi tempat yang lain, di mana tempat-tempat di mana energinya nyata itu kita sebut sebagai tempat. Oke, terus baca lagi. Tetapi harus dipahami bahwa Allah tidak dapat dibagi, berada di mana-mana secara utuh dalam keseluruhannya dan tidak terbagi-bagi bagian demi bagian seperti yang memiliki tubuh, tapi sepenuhnya dalam segala hal dan sepenuhnya di atas segala hal. Nah, tapi bukan berarti Allah itu terkukung di satu tempat. Ya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Ya. Apakah surga itu tempat yang bisa menampung Allah? Nah, kalau ada tempat yang bisa menampung Allah, berarti tempat itu lebih luar biasa dari Allah itu sendiri kan? Oke? Benar nggak? Ya, jadi Bapa kami yang di surga ya maksudnya ya Allah. Tadi dikatakan misalnya surga itu jadi tempat singgasananya di mana manusia dan malaikat bisa saling memuliakan di sini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa membatasi Allah. Kan nggak ada tempat. Jadi kalau kita mengatakan Bapa kami yang di surga, surga itu bukan tempat. Karena tidak ada tempat yang bisa menampung Allah. Ya. Oke, baca lagi. Tentang tempat, malaikat, dan roh, dan tentang hidup tidak terbatas. Malaikat, meskipun tidak berada di suatu tempat dengan bentuk figur seperti alat dan tubuh, namun dikatakan berada di suatu tempat karena yang memiliki kehadiran mental dan berenergi sesuai dengan kodrat. Nah, bagaimana dengan malaikat yang tidak bertubuh, tapi roh? Nah, beda. Malaikat dikatakan ada di satu tempat. Ya. Kenapa? Karena ia memiliki kehadiran mental. Dan dia berenergi. Nah, sama seperti kayak Allah berenergi, maka Allah itu jadi punya tempat. Jadi, Bapa kami yang di surga. Surga itu maksudnya energinya Allah. Ya. Karena berenergi dia. Oke. Sama seperti malaikat, makhluk yang bermental, makhluk yang berenergi. Maka dia bisa berada di satu tempat. Terus? Nah, pada saat yang sama dia tidak ada di tempat lain. Jadi dia dibatasi oleh tempat. Terus? Tetapi memiliki keterbatasan mental di tempat dia berenergi. Iya. Jadi malaikat nggak bisa hadir di mana saja. Nggak maha hadir. Ya. Dia tidak memenuhi segala sesuatu. Atau tidak hadir di segala tempat. Terus? Karena tidak mungkin untuk memberi energi pada saat yang sama di tempat yang berbeda. Iya, gitu kan. Terus? Karena hanya memiliki Allah saja, kekuatan untuk memberi energi di mana-mana pada waktu yang sama. Nah, hanya Allah saja yang bisa hadir di segala tempat, dimanapun, pada waktu yang sama. Terus? Malaikat memberi energi di tempat-tempat yang berbeda dengan sifatnya dan kecepatan yang dengannya dia dapat mengubah tempatnya, tetapi Allah yang ada di mana-mana dan di atas segalanya memberi energi pada saat yang sama dengan cara yang beragam dengan satu energi yang sederhana. Iya, berbeda ya dengan Allah. Malaikat dia berpindah-pindah tempat bisa dengan sangat cepat. Nah, dia tanpa tubuh. Ya. Sedangkan Allah tidak perlu. Ya, Allah ada di mana-mana dan di atas segalanya. Terus selanjutnya jiwa terikat dengan tubuh. Keseluruhan dengan keseluruhan dan bukan bagian dengan bagian, dan itu tidak dikandung oleh tubuh tetapi mengisinya seperti api pada besi dan berada di dalamnya memberi energi dengan energinya sendiri tepat. Iya. Terus apa yang dipahami dalam tempat atau waktu atau pemahaman adalah terbatas. Dan apa yang tidak terkandung oleh semua ini adalah tidak terbatas. Oleh karena itu, hanya Sang-Inilah yang tidak terbatas, tanpa awal dan tanpa akhir, dan mengandung segala sesuatu,
dan sama sekali tidak dapat dipahami. Karena dia sendiri tidak dapat dipahami dan tidak terbatas, tidak ada dalam pengetahuan sedikitpun dan direnungkan oleh dirinya sendiri. Tapi malaikat dibatasi dalam waktu karena keberadaannya memiliki permulaan dan tempat kecuali ruang mental seperti yang kami katakan di atas dan dalam ketakutan. Karena mereka mengetahui sifat satu sama lain dan memiliki batas-batas yang ditentukan secara sempurna oleh kita. Setidaknya tubuh dibatasi baik pada awal maupun akhir dan tempat serta pemahaman tubuh. Iya. Jadi kalau kita atau malaikat itu punya keberadaan, punya awal keberadaan. Ya, nah berarti itu sudah memiliki batasan. Oke, misalnya tubuh dibatasi. Ya, ada awal, ada akhir. Oke. Sama seperti malaikat itu diciptakan. Berarti dia punya awal. Nah, berarti dia terbatas. Sedangkan Allah tidak diciptakan, dia sumber dari segala sesuatu. Ya. Terus tentang berbagai sumber tentang Allah dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan mengenai firman dan Roh. Maka Allah itu tidak dapat diubah dan tidak berubah. Karena segala sesuatu yang tidak berada di kehidupan kita, dia telah menetapkan keutamaan sendirinya. Masing-masing pada waktu dan tempat dan khusus. Dan demikianlah Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi ia telah menyerahkan segala penghakiman kepada Anak. Hanya sebuah berdua. Bab jelaslah bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus menghakimi sebagai Allah, tetapi Anak sendiri akan turun ke dalam tubuh sebagai manusia dan akan duduk di atas tahta kemuliaan karena turun dan duduk memerlukan tubuh yang terbatas dan akan menghakimi seluruh dunia dengan adil. Oke, saya kira ini jelas ya. Terus segala sesuatu jauh terpisah dari Allah, bukan dalam tempat tetapi dalam kodrat. Dalam kasus kita, perhatian, hikmat, dan nasihat datang dan pergi sebagai kondisi keberadaan. Tidak demikian halnya dengan Allah, karena padanya tidak ada yang terjadi atau berhenti terjadi, sebab dia tidak berubah dan tidak dapat diubah dan tidak benar untuk berbicara tentang kemungkinan dalam hubungannya dengan dia. Sebab kebaikan adalah bersamaan dengan esensi. Pada saat yang selalu merindukan Allah, dia akan melihatnya, karena Allah ada di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada bergantung pada yang ada, dan tidak ada sesuatu yang tidak ada, kecuali di dalam yang ada. Allah kemudian membaur dengan segala sesuatu, mempertahankan kodrat mereka, dan dalam dagingnya yang kudus, firman Allah menjadi satu dalam keberadaan dan menyatu dengan kodrat kita, namun tidak bercampur baur dengan kodrat lain. Iya. Jadi ini seperti ya. Nah, kalau dikatakan Allah dia tidak berubah dan tidak dapat diubah, ya. Kalau dia dikatakan dia di luar tempat, ya, karena memang dia nggak bisa ditampung di dalam satu tempat. Tetapi dia sekarang gini, ada di dalam tubuh, terbungkus di dalam daging manusia. Ya, di sini dikatakan dia berbaur dengan segala sesuatu, mempertahankan kodrat di dalam daging. Ya, dia berinkarnasi. Tapi bukan berarti kodrat ilahinya jadi manusia gitu. Tetap di dalam kodrat keilahiannya dia adalah di luar segala sesuatu. Tapi satu sisi kodrat manusianya tidak bercampur baur dengan kodrat ilahi. Ya, nah ini kita akan mulai masuk tentang ini inkarnasi nanti ya. Coba baca lagi. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali Anak dan Roh di dalam Yohanes 6 dan 6. Anak adalah nasihat dan hikmat dan kuasa Bapa. Orang tidak boleh berbicara tentang kualitas dalam hubungannya dengan Allah karena takut menyiratkan bahwa dia adalah kebutuhan dari esensi dan kualitas sifat. Nah, ini kalau anak ya mengambil tempat yaitu daging manusia, oke. Tapi anak kodrat ilahi anak tidak bercampur dengan kodrat
manusia, terpisah. Tetapi ada di dalam satu subsistensi, dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Ya. Nah, sekarang gini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali Anak dan Roh Kudus. Ya, ini kita baca misalnya dalam Yohanes 6:46. Anak itu nasihat, hikmat, dan kuasa dari Bapa. Ya. Sementara kita nggak bisa berbicara tentang Bapa, ya karena dia tidak pernah kita lihat. Ya. Dia melampaui segala sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa membicarakan Bapa? Nah, disinilah melalui sang anak yang mengambil tempat menjadi sama seperti kita. Ya, jadi kalau tidak ada anak, ya maka kita tidak bisa tahu tentang Allah. Nah, itu. Kalau tidak ada anak, maka tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Berarti kalau ada anak, melihat Bapa. Ya kan? Gitu. Terus? Anak berasal dari Bapa dan menerima darinya segala sifatnya, sebab itu ia tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, karena ia tidak memiliki diri yang sah sebagai dirinya sendiri dan berbeda dari Bapa. Bahwa Allah yang pada dasarnya tidak kelihatan menjadi kelihatan oleh dirinya, dapat kita lihat dari organisasi dan pemerintahan ini. Kebijakan Salomo 12:5. Anak adalah gambar Bapa dan Roh adalah gambar Anak. Olehnya Kristus diam di dalam manusia dan menjadikan dia semua pada gambarnya. Terus? Roh Kudus adalah Allah, berada di antara yang tidak diperanakan dan yang diperanakan dan bersatu dengan Bapa melalui Anak. Kita berbicara tentang Roh Allah, Roh Kristus, pikiran Kristus, Roh Tuhan, Roh sendiri, Roh pengangkatan sebagai anak, kebenaran, kemerdekaan, kebijaksanaan, atau karena dia adalah pencipta semua ini, memenuhi segala sesuatu dengan esensi, memelihara segala sesuatu, mengisi alam semesta dengan esensi, namun alam semesta tidak menjadi ukuran kuasanya. Allah adalah esensi yang kekal dan tidak berubah. Segala sesuatu yang tidak dengan kesalahan. Allah juga adalah Bapa yang tidak diperanakan dan dia tidak dilahirkan di seorang apapun, tapi telah memperanakan anak yang kekal. Allah juga adalah anak yang selalu bersama dengan Bapa, dilahirkan dari Bapa untuk selama-lamanya, kekal, tanpa perubahan atau keinginan atau perpisahan dengannya. Allah juga adalah Roh Kudus, yang adalah kuasa yang menguduskan, menghidupkan, keluar dari Bapa tanpa pemisahan, dan bersemayam di dalam anak, dan pada hakikatnya identik dengan Bapa dan anak. Nah, ini ya, ini tentang Allah Tritunggal. Allah adalah Bapa yang tidak diperanakan, ya kan? Allah juga adalah anak yang diperanakan dari Bapa. Allah juga adalah Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Nah, ini adalah tiga keberadaan Allah yang punya hakikat yang sama. Oke, terus? Firman adalah sesuatu yang pada dasarnya selalu hadir bersama Bapa. Sekali lagi, firman juga merupakan gerakan kodrati dari pikiran atau intelek yang dengan pikiran digerakkan dan berpikir serta mempertimbangkan seolah-olah merupakan cahaya dan sinarnya sendiri. Sekali lagi, firman adalah pikiran yang diucapkan hanya dalam hati. Dan sekali lagi, firman adalah ucapan yang merupakan pembawa besar dari pikiran. Ya, jadi kalau Allah itu adalah intelek atau pikiran, maka pikiran yang diucapkan, yang dikeluarkan, itulah firman. Sama seperti kita punya pikiran kan. Terus dari pikiran keluar kata-kata kan. Nah, kata-kata itulah firman tadi. Sama seperti Bapak punya pikiran, punya hikmat, begitu disampaikan, itulah firman. Tapi firman dan pikiran bisa dibedakan. Kata-kata dengan pikiran bisa dibedakan. Tapi bisa dipisahkan? Pikiran dengan firman bisa dipisahkan? Nggak bisa, satu kesatuan. Ya kan? Nggak ada firman tanpa pikiran nggak? Nggak ada.
Ada pikiran tanpa firman? Nggak ada juga. Ada pikiran ya ada firman. Bagaimana kalau saya bisu, Pak? Nggak ada kata-kata. Ya tetap aja kamu bisa tetap berkata-kata dengan pikiranmu gitu. Jadi pikiran itu, kata-kata itu bukan harus selalu bunyi, ya kan? Oke, sama seperti Allah adalah firman. Allah adalah Bapa yang tidak pernah ada tanpa firman-Nya. Jadi Allah selalu bersama firman-Nya. Ya. Sebab tadi ya, tidak pernah ada pikiran tanpa firman atau firman tanpa pikiran. Oleh karena itu, baca. Oleh karena itu, Allah adalah firman yang esensial dan 3 jenis firman yang lain adalah kemampuan jiwa yang tidak direnungkan sebagai memiliki substansi yang tepat dari mereka sendiri. Yang pertama adalah produk dari pikiran yang selalu muncul secara alamiah darinya. Yang kedua adalah pikiran-pikiran dan yang ketiga adalah usaha. Nah, jadi kalau firman kita kan ada 3 ya. Yang pertama produk dari pikiran yang selalu muncul secara alamiah darinya. Oke. Produk dari pikiran selalu muncul secara alamiah dari kita. Ya. Yang kedua adalah pikiran-pikiran. Nah, baru yang ketiga ucapan. Ya. Jadi kalau ini kita 3 jenis firman, ya. Ada produk dari pikiran yang selalu muncul secara alamiah darinya. Jadi kalau kita punya pikiran, ya selalu punya ide, gagasan, konsep, gitu ya. Terus yang kedua belum. Yang kedua adalah pikiran-pikiran. Yang kedua adalah pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran ini berarti pengembangan dari gagasan atau konsep itu. Ya. Ya kita bisa berpikir macam-macam. Pikir A, berpikir B, berpikir B, segala macam. Itu pikiran-pikiran. Lalu pikiran-pikiran kita bisa dimanifestasikan jadi ucapan. Ya. Oke. Baca lagi. Roh memiliki berbagai arti. Ada Roh Kudus, tetapi kuasa-kuasa Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh. Putusan yang baik juga roh, setan juga roh, jiwa juga roh, dan kadang-kadang pikiran juga dikatakan sebagai roh. Akhirnya angin adalah roh dan udara adalah roh. Oke. Kalau firman ada berbagai macam, firman itu bisa bentuk produk pikiran, ataupun ucapan. Roh itu juga banyak arti ya. Ada roh dalam pengertian nafas, pengertian angin, pengertian pikiran, pengertian jiwa atau setan, itu juga roh gitu. Ya. Oke, di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Ini cukup panjang pasal 13 ya. Nah, sekarang kita lanjut aja pasal 14. Coba baca April. 14 sifat-sifat dari sifat ilahi. Dari ciptakan tanpa permulaan, abadi, tak terbatas, hal tidak material, baik, kreatif, adil, mencerahkan, tidak berubah, tidak memiliki nafsu, tidak terbatas, tidak terukur, tidak terdefinisi, tidak terlihat, tidak terpikirkan, tidak membutuhkan apapun, memiliki kekuasaan dan otoritas sendiri, maha kuasa, pemberi kehidupan, maha besar, memiliki kekuatan yang tidak terbatas, mengandung dan memelihara alam semesta dan menyediakan segala sesuatu. Semua ini dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat sejenisnya yang dimiliki Allah secara berarti tidak menerimanya dari tempat lain, tapi Dia sendiri yang memberikan semua kebaikan kepada kita sesuai dengan kapasitas. Iya, sifat-sifat itu maksudnya atribut lah ya. Ya, atribut-atribut dari esensinya. Ya, dia tidak diciptakan tanpa permulaan, abadi ya, kekal, tak terbatas, tidak material, baik, kreatif, adil. Nah, semua itu adalah sifat-sifat yang
dia apa? Yang dimiliki Allah secara kodrati. Ya. Memang dari sononya gitu bahasanya. Ya, dia tidak terima dari siapapun atau dari tempat lain. Ya. Nah, akhirnya misalnya kalau Allah itu baik, maka dia memberikan sifat baik itu kepada ciptaan dia. Allah itu kreatif, maka manusia itu juga kreatif. Karena kan tadi Allah mendistribusikan itu, ya, memberikan semua kebaikannya itu kepada ciptaannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, dari ciptaannya yang paling bisa mewakili dia ya manusia, ya, yang dikatakan manusia itu bisa adil, bisa baik, bisa kreatif, ya, bisa berkuasa. Oke, tetapi sekali lagi itu karena pemberian dari Allah sesuai kapasitasnya, ya, bukan melampaui Allah jadinya. Nah, terus Substansi itu berdiam dan ditegakkan dengan kekuasaan sama lain, karena mereka tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, tapi tetap berjalan sendiri-sendiri di dalam diri mereka masing-masing, tidak bersatu atau bercampur, tapi saling berpisah. Karena anak ada di dalam Bapa dan Roh ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Anak dan Roh. Tapi tidak ada perpaduan atau pencampuran dan yang satu gerakan yang sama karena ada satu dorongan atau gerakan dari tiga substansi yang tidak dapat diamati dalam alam ciptaan apapun. Iya, subsistensi itu maksudnya hipostasisnya tadi ya, keberadaan tadi. Oke, nah itu berdiam, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat berpisah juga, tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, dia tidak campur baur, tetapi tidak terpisah. Oke, bersatu tetapi tidak terpisah. Ya, atau dia tidak campur baur. Nah, maka ada istilah anak ada di dalam Bapa dan Roh. Roh juga ada di dalam Bapa dan anak. Dan Bapa ada di dalam anak dan Roh. Tapi bukan berarti itu campur baur gitu loh. Kayak air atau kayak apa ya, sirup gitu ya, dicampur dengan air gitu, dikocok jadi bercampur baur itu bukan. Apa itu tidak bercampur baur. Ya. Oke, terus Lebih jauh lagi, kemurahan dan energi lagi yang satu dan sederhana dan tidak dapat dibagi, mengambil berbagai teknik yang bervariasi dalam kebaikannya di antara apa yang dapat dibagi dan alokasikan pada masing-masing bagian komponen dari sifatnya sendiri. Masih tetap sederhana dan dilipat gandakan tanpa pembagian di antara yang berbagi dan mengumpulkan serta mengubah yang terbagi ke dalam kesederhanaan sendiri untuk segala sesuatu yang lama setelahnya dan memiliki keberadaannya di dalamnya. Ia juga memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan berbagai sifat mereka. Dan itu sendiri adalah keberadaan dari hal-hal yang ada. Kehidupan dari makhluk hidup, rasio dari makhluk hidup yang rasional, pemikiran dari makhluk yang berpikir. Tapi ia sendiri berada di atas rasio dan pikiran atau intelek kehidupan yang esensi. Iya. Kalau kita lihat di sini, oleh karena kemurahan dan energinya, ya maka di sini ada ciptaan. Nah, ciptaan ini mendapat keberadaan dari Allah yang kekal itu. Ya, maka ciptaan Allah itu sebetulnya jadi sesuatu yang abadi. Karena Allah itu terus-menerus abadi dan dia terus memelihara ciptaannya. Ya. Dikatakan kalau misalnya nanti ada kiamat dan sebagainya, manusia musnah dan sebagainya, itu nggak benar ya. Karena Allah itu kekal, jadi segala sesuatunya juga akan dalam pemeliharaan Allah yang kekal. Mungkin yang ada adalah langit dan bumi yang baru gitu. Baru, bukan hilang sama sekali ya.
Oke. Nah, ia juga di sini, ia memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan sifat mereka. Ya. Jadi kalau manusia itu misalnya jika Allah itu punya rasio, maka manusia itu punya rasio. Ya. Rasio dari makhluk yang rasional. Gitu. Pemikiran dari makhluk yang berpikir. Ya. Terus baca lagi. Lebih jauh lagi, sifat ilahi memiliki sifat menembus segala sesuatu tanpa bercampur dengannya dan dengan sendirinya tidak bisa ditebus oleh apapun. Selain itu, ada sifat mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sederhana dan melihat segala sesuatu. Hanya dengan mata ilahinya yang mengawasi segala sesuatu. Mata yang tidak material, baik yang ada di masa sekarang dan yang ada di masa lalu dan yang ada di masa depan. Peduli sebanyak itu ada dari Dua ayat 22. Dia juga tidak berdosa dan dapat melakukan dosa dan dapat menciptakan keselamatan. Dan apa saja yang dikehendakinya, dia dapat melaksanakannya. Tapi tidak semuanya yang dikehendakinya dapat dilaksanakannya. Sebab dia dapat membinasakan alam semesta, tetapi ia tidak berkehendak untuk melakukannya. Iya. Oke. Ini selesai ya tentang dua sifat ilahi. Ini baru buku 1 ya, masih ada 3. Oke, nah nanti kita lanjut lagi buku 2 tentang ini kan tentang Allah ya, buku 1 tentang Allah. Jadi ini boleh dipelajari, dibaca ya tentang Allah. Nah buku 2-nya tentang penciptaan. Oke, kita bahas nanti buku 3-nya tentang keselamatan. Nah, buku keempatnya nanti tentang berbagai macam topik ya, ini menarik. Ini saya semacam eksposisi iman ya yang kita percaya. Apa sih yang kita percaya? Saya yang pertama pada Allah yang esa, ya. Allah yang esa itu yang bagaimana ini? Nah, itu dijelasin dari pasal 1 sampai pasal 14. Ya. Allah yang tidak dapat dipahami, Allah yang punya kodrat, esensi, melampaui esensi, yang punya 3 hipostasis, ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Tritunggal, misalnya. Ya. Allah yang melampaui segala keberadaan. Nah, ini dipelajari semua di sini. Oke, nanti buku yang kedua kita bahas Allah. Kalau buku yang pertama lebih bahas tentang esensinya, yang kedua nanti membahas tentang energinya atau karya ciptaannya. Ya, ini buku yang kedua tentang manusia, tentang alam ciptaan, tentang planet, tentang bumi, itu nanti dibahas. Ya. Baru yang ketiga tentang karya keselamatan. Karena setelah ciptaan manusia jatuh dalam dosa kan, sehingga kita akan balik ke tentang keselamatan, tentang Kristus ya, inkarnasi dan keselamatannya. Nah, baru setelah itu tentang kerohanian ya, buku yang keempat tentang kerohanian, tentang bagaimana kita bergereja mengerjakan keselamatan sampai akhir zaman. Oke, itu biasanya umumnya tentang doktrin-doktrin yang kita imani. Oke, kita break dulu, nanti jam 3 kita masuk ya. Kita bahas buku yang kedua.